Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala man ahabba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Al-Haddad man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku ahabba seneng sapa man. Iku ahabba seneng sapa man. Ayu sofa ing yen to den sifati. Ayu sofa ing yen to den sifati sapa man bima kelawan perkara. Laisa kang ora ono apa ma iku indahu ing dalam sandinge man. Minal khairi bayane saking kebagusan. Minal khairi bayane saking kebagusan. Wa kariha lan geting sapa man. Ayyukara ing yen to den sebut sapa man. Ayyukara ing yen to den sebut tau den tutur sapa man bima kelawan perkara fihi kang iku tetep ing dalem man fihi kang tetep ing dalem man minasyarri saking keelekan fa'lam moko waru sapa sira annahu ing setuhune man iku murain wong kang riya Jadi di hikmah saat ini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu menjelaskan tentang seseorang. Nah, seseorang yang dia suka, dia cinta, dia lebur, dia suka, dia cinta, dia bahagia ketika dia disifati dengan apa yang tidak ada dalam dirinya. Misalnya, wah ya Allah, kanak-kanak riyah soleh, misalnya. Rajin ibadah, rajin ngaji misalnya. Sebutakan begitu. Nah, padahal ternyata sebenarnya dia tidak begitu, tidak punya sifat itu. Tidak punya sifat rajin ibadah misalnya, tidak punya sifat rajin ngaji, tidak punya sifat rajin salat berjamaah, tidak punya sifat rajin sedekah, tidak punya sifat rajin belajar dan lain-lain gitu. Tapi saat dia dipuji dengan sifat-sifat itu, sifat apapun ya selain yang boleh sebutkan tadi, nah itu dia suka, dia senang begitu. Nah misalnya, oh Ria karena rezeki anak soleh itu. Nah ternyata di hatinya berkata gitu, lakar ongku, lakar esan deh soleh itu misalnya. Nah itu oke. Okay. Disebut apa itu? Dia dikasih tahu anak soleh, dia dipuji sebagai anak soleh begitu. Anak soleh itu maksudnya bukan anaknya orang yang bernama soleh ya. Nah, tapi memang anak soleh punya sifat soleh begitu. Bukan bapaknya yang soleh, namanya soleh itu bukan. Nanti anak soleh, anaknya bapak soleh itu. Bukan ki. Tapi dia punya sifat anak soleh itu. Dia disebutkan punya sifat anak soleh. Nah, kemudian dia suka begitu. Padahal sebenarnya dia jauh dari kata soleh itu. Nah, dia senang gitu. Misalnya disebutkan juga apa itu kinto duwana mandi itu misalnya. Disebutkan kalau kalian jenengan doanya itu manjur, mustajabah langsung di sisi Allah misalnya. Nah, karena setiap minta langsung diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di hati kita merasa bahwa ya memang doa saya itu langsung didengar gitu. Doa saya itu tembus langit gitu ya. Nah, seperti itu. Itu berarti orang yang disifati
dengan apa yang bukan ada dalam dirinya. Nah, sifat kebaikan itu disifati dengan kebaikan, tapi sejatinya sifat kebaikan itu tadi tidak ada dalam dirinya. Wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyarr. Dan dia benci, tidak suka ketika di dalam suatu majelis atau ketika ada orang, gitu ya, baik dirinya ada atau tidak, nah, disebutkan keburukan-keburukannya, yang bahkan keburukan itu ada dalam dirinya, begitu. Yang justru keburukan itu ada dalam dirinya. Tuh. Dia cinta ketika disifati dengan sifat baik yang tidak ada dalam dirinya, dan dia benci, dia tidak suka ketika disebutkan sifat keburukan yang justru sifat itu ada dalam dirinya. Tuh. Nah, fa'alam annahu mura'in. Ya Allah, maka ketahuilah annahu mura'in, bahwa sesungguhnya orang itu adalah orang yang riya, begitu. Nah, itu ya, misalnya lakona tedung bayi, misalnya tidur saja, tapi kemudian misalnya disebutkan apa itu dia di apa itu diguyoni, ya, diguyoni dengan apa itu tukang tidur misalnya, ya, tukang tidur dan lain-lain. Nah, matedung misalnya apa itu santri misalnya itu ya. Nah, itu dia tidak mau, itu dia marah begitu. Ketika disebutkan oh tedung baik gitu. Nah, tidur terus saja itu, tidur melulu. Langsung dalam hati itu kinto tak oneng gitu ya. Bola mun malam odi misalnya. Nah, langsung seperti itu, langsung bantah begitu ya. Saya kalau malam itu menjaga dunia gitu misalnya ya, jaga bumi gitu ya, biarkan kamu tidur, saya menjaga bumi gitu misalnya. Nah itu berarti orang itu adalah orang yang riya begitu. Nah, oke. Suka disifati dengan perkara baik yang tidak ada dalam dirinya, nah, dan benci dengan segala sesuatu keburukan yang ada dalam dirinya bila keburukan itu disebutkan gitu. Nah, riya itu mukhribun li sawabil a'mal. Riya itu bisa menghilangkan atau membakar, menghabiskan pahala dari amal ibadah. Nah, kayak tadi misalnya. Nah, kalau misalnya memang benar di malam hari bula kelaban kita untuk odi. Nah, bermunajat, berdoa, sholat malam, membaca Quran misalnya ya, segala kebaikan itu itu dipegang semua, tidak ada yang lepas, dilakukan di malam hari semua. Nah, semuanya dilakukan begitu. Nah, memang itu dapat amal. Nah, tapi ketika kok pagi harinya misalnya, nah langsung disifati begitu, pagi tidur saja begitu ya. Nah, kemudian hati kita langsung memberontak seperti tadi. Nah, maka ketahuilah amal tadi itu justru menjadi sia-sia, langsung hilang pahalanya. Itu bahayanya riya. Itu. Tuh, padahal tadi malam semalaman tidak tidur itu kan capek, itu kan capek, lelah, itu ya. Mengorbankan waktu istirahat gitu ya, mengorbankan waktu bobok gitu kan. Yang harusnya waktu kita bermain-main dengan bantal dan guling gitu. Nah, tiba-tiba direlakan, nah justru beribadah gitu ya. Nah itu yang susah seperti itu, lelah itu seperti itu, capeknya begitu. Kalau kemudian di hati kita ada riya, hilang semua pahalanya itu. Yang didapatkan hanya capek, lesoh, lepang itu. Oke, jadi hati-hati, dijaga hati itu. Riya itu banyak sih. Riya itu apa sih kemudian riya itu? Riya itu adalah beramal kepada selain Allah. Mudahnya seperti itu. Riya itu adalah beramal kepada selain Allah. Kepada selain Allah ini artinya tujuannya ibadah, tujuan amalnya, tujuan taatnya itu bukan murni karena memang ingin mematuhi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi karena yang lain, malaikaton soleh misalnya. Nah, malaikaton sondia pernah mondok, masa Ramadan pada kelaban orang saya kita mondok, saya tak mondok. Nah itu misalnya saya bulan toh, nah alumni pondok aja boh misalnya, masa abali dababian atau katok itu kan songkan todus itu. Nah asarwal katok itu, nah masa seperti itu kan, nah
Masa kemudian saya yang sudah mondok gitu ya, apalagi mondoknya jauh di Jawa misalnya, ketika Ramadan sama dengan orang yang tidak mondok. Nah, itu bisa menjadi riya itu. Makanya kemudian ketika hal seperti itu timbul langsung diluruskan. Ya Allah, ya sebelum beramal, nah misalnya kemudian membuka Al-Quran, maka langsung dalam hatinya itu Bismillah itu ya diniati kalau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena apa itu namanya ingin terlihat kalau santri, ingin terlihat kalau orang hebat gitu, orang solih dan lain-lain, tidak. Tuh. Nah, itu riya. Nah, bahkan riya itu sampai disebutkan dalam salah satu kitab misalnya Al-Minahus Saniyah itu, riya itu ada yang namanya riya khafi itu. Kalau beribadah supaya dipuji oleh banyak orang, supaya dilihat oleh banyak orang, itu riya yang jelas, riya dohir itu. Nah, kemudian ada riya yang samar. Riya samar itu apa? Riya samar itu dia bersyukur, tapi mengembalikan ibadahnya di dalam hatinya itu kepada dirinya sendiri. Misalnya begini, setelah beribadah gitu ya, nah, alhamdulillah bisa beribadah karena diri kita sehat. Nah, itu juga termasuk riya songkunna. Tapi itu riya yang khafi, riya yang lebih tinggi lagi tingkatannya, begitu. Riya yang lebih berbahaya lagi. Karena dia merasa ibadahnya itu karena kekuatan dirinya, begitu. Alhamdulillah bisa ngaji karena beras, begitu. Nah, dia harusnya lalu bagaimana? Alhamdulillah bisa diberikan, nah begitu, diberikan sehat, diberikan hati yang mau untuk mengaji, nah begitu. Karena sungguhnya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nah tidak akan bisa, meskipun abad sehat, banyak orang yang sehat tapi kemudian berbeda, begitu. Itu bahayanya riya. Nah, bisa menghilangkan pahala. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad kasiron kelawan akeh. Kasiron kelawan akeh. Kasiron ma kelawan akeh banget. Kasiron ma kelawan akeh banget. Kasiron ma kelawan akeh banget. Yaltabisu serupa opo al-haya'u. Opo al-haya'u isin. Opo al-haya'u isin, malu. Al-haya'u itu malu bahasa Indonesianya, isin. Al-mahmudi kang den puji. Al-mahmudi kang den puji bil jubani kelawan cereh itu pengecut, rasa pengecut. Bil jubani kelawan jereh bil jubani kelawan jereh. Al-mabnu al-mazmumi kang den paido itu hina, cela. Al-mazmumi kang den paido, wal farqu utawi perbedaan. Wal farqu utawi perbedaan bainahuma ing dalam antarane al-haya al-mahmud wal juban al-mazmum. Bainahuma ing dalam antarane al-haya al-mazmum, al-haya al-mahmud wal juban al-mazmum. Iku anna kulla hayain. Satuhune saben-saben isin hamala kang gawa apa haya ka ing sira. Hamala kang gawa apa haya ka ing sira. Hamala kang gawa apa haya ing sira ka ing sira ala tarki khairin ing atase ninggal kebagusan. Ala tarki khairin ing atase ninggal kebagusan wa waqa'at lan tumiba. Oh, itu wa waqa'ta itu. Iya. Wa waqa'ta sampean tintoan iki porop tokar itu harokatna. Wa waqa'ta lan tumiba sapa sira.
wa waqa'ta lan tumiba sapa sira bisa bahibihi kelawan sebab haya, bisa babihi kelawan sebab haya fi syarrin ing dalam keelean, fi syarrin ing dalam keelean, fi syarrin ing dalam keelean, fahuwa moko utawi hayain kulla hayain hamalaka itu, fahuwa moko utawi haya iku aljubnu jereh al-madhmumu kang den paidu, iku al-jubnu jereh al-madhmumu kang den paidu. Walaisa lan ora ono apa juben iku bil hayai kelawan haya kelawan isin, li annal hayaa krana setuhune haya isin iku layati ora teko apa haya illa bi khairin angin kelawan kebagusan, illa bi khairin angin kelawan kebagusan, kama koyok perkara fil hadis kan tetap ing dalam hadis kasirum mayal tabis al haya al mahmud, banyak sekali banyak sekali itu al-mahmudu ya, opo al-hayau al-mahmudu. Nah, itu kente harokatna itu al-mahmudu. Kasirum ma yaltabisu al-hayau al-mahmudu. Kasirum ma banyak sekali yaltabisul haya al-mahmud bil juban al-mad'un. Kerap kali, sering kali rasa malu yang terpuji itu bercampur baur, bercampur begitu ya. Apa itu namanya, seringkali tumpang tindih begitu. Nah, seringkali bercampur aduk bil jubni al madmum, dengan rasa pengecut yang dihina. Tuh. Lah, kemudian apa bedanya? Wal farqu bainahuma anna kulla hayain hamalaka ala tarki khairin wa waqa'ta bisababi fi syarrin fawal jubnul madmum. Perbedaannya ialah ketika ada rasa malu, setiap rasa malu, segala sesuatu, setiap rasa malu yang membawa kita justru meninggalkan kebaikan, nah, dan membuat kita jatuh kepada keburukan, maka itu disebut pengecut yang buruk. Misalnya kemudian, nah, kita itu jam sekarang begitu ya, jam sekarang siang ini waktunya mengaji begitu. Nah, tapi tiba-tiba kemudian diajak, nah, oleh seseorang berwisata itu misalnya, diajak ke Noko misalnya, atau ke Mumpul misalnya, nah, ke Pasir Putih dan lain-lain. Nah, kemudian karena kita itu tadi malu, nah, malu kepada orang tadi, kalau tidak ikut wisata itu ya, misalnya kayak ke Kanca begitu misalnya, tidak dijadikan teman, tidak diajak ngobrol dan lain-lain, nah itu ya. Nah, maka itu justru adalah al-jubn al-madmum. Nah, justru itu merupakan suatu sifat pengecut yang dihina, yang terhina begitu. Nah, jadi segala sesuatu rasa malu. Nah, kok rasa malu itu membawa kepada meninggalkan kebaikan dan menyebabkan kita jatuh kepada keburukan. Nah, itu justru sebenarnya bukan malu, tapi pengecut. Tuh. Mengapa demikian? Walaisa bil haya'i li'annal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Karena haya, rasa malu itu hanya timbul gitu ya, menimbulkan pada kebaikan begitu. Hanya datang dalam hal kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis begitu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya waktu berbuka puasa itu, nah, madang kan kita makan gitu. Nah, waktu makan semuanya itu dimasukkan ke dalam perut gitu ya. Nah, tuh. Malu yang baik itu adalah ketika kemudian mau makan banyak, nah, kita itu malu begitu. Malunya bagaimana? Bukan malu conge kocak ke lagi. Nah, bukan kemudian malu karena takut disebut rakus, disebut serakah, tidak gitu. Tapi malunya adalah
takut ketika makan banyak justru nanti waktu tarawih ngantuk, waktu tarawih